Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Halo semuanya, Shalom, damai sejahtera, damai bagimu, Tuhan memberkati. Haleluya, senang sekali ya di hari yang baru ini kembali Pastor Andy menyapa, melayani, mendoakan Bapak Ibu sekalian yang terkasih dimanapun berada. Hore! Begitu on live now, langsung disapa oleh ribuan pemirsa Bapak Ibu terkasih yang sangat bersemangat untuk memuji Tuhan dan menerima doa-doa penyembuhan dan penguatan bagi Anda yang terkasih. Ini yang sudah bergabung bersama-sama di mana saja ini. Saya habis ini akan bersiap-siap untuk menghadiri ibadah Paskah Wikat Balikpapan dan sekitarnya ya. Ini yang datang nanti ramai sekali. Kemarin dapat info dari ketuanya ketika Pastor bersedia untuk melayani Wikat Balikpapan yang bertempat di Bukit Doa Kalimantan ya, puji Tuhan. Itu yang sudah hadir, yang daftar saja kemarin sudah kurang lebih 600 orang ya. Wah, bisa rame banget ini. Jadi saudara-saudara, senang sekali setelah pelayanan dari sana saya akan prepare untuk besok ya berangkat ke Palangkaraya menggunakan pesawat ya, puji Tuhan. Jadi halo orang-orang Toraja, kuda semangat, dan halo warga masyarakat yang terkasih Kalteng sekitarnya di kota Palangkaraya dan juga ada di Tamilang Layang, Gunung Mas dan beberapa kabupaten kota di sekitar sana yang akan bertemu di lapangan Stadium Tuah Pahoe. Narai kabar, bahalap, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Yuk bersama-sama kita mulai dengan doa. Tuhan, terima kasih, syukur, puji Tuhan. Namamu ajaib, kasih-Mu nyata, kuasa-Mu tidak berkesudahan. Kami datang saat ini, kami bersyukur dan kami rindu untuk memuji Tuhan sambil bersukacita, karena sukacita Tuhan adalah kekuatan kami sebagai orang yang percaya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan nyata, penyakit pergi, kelemahan pergi, kegelisahan pergi.
kedamaian datang dalam nama Yesus. Amin. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Yesus Kristus, Juru Selamatku, kubur kosong membuktikan Dia hidup dari antara orang yang mati untuk memberikan kepastian keselamatan. Amin. Yesus Kristus, Juru Selamatku, yes, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebu tak gentar, karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yeay! Silakan di tap layar, di share, di posting ulang. Silakan tolong dibagikan tautan live link ini biar banyak orang yang masuk di live ini dan mereka boleh kenal Yesus. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, yeay, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Yeay! Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup, hore! Ada hari esok. Sebab Yesus hidup. Amin. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yeay! Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak boleh gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Pesta Rindu saudara, siarkan lebih banyak lagi biar setiap orang tahu dan kenal siapa Yesus, dan mereka boleh mengalami percaya kuasa kebangkitan Yesus, menyembuhkan, mengampuni, menyelamatkan, dan memberikan hari esok yang penuh dengan harapan. Silakan di-share. Siapa yang terberkati? Saya.
Bagikan kabar baik ini kepada setiap orang, siarkan di mana-mana. Yesus Kristus, Juru Selamatku, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa kita. Kubur kosong membuktikan Yesusku hidup. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup. Amin. Ku tak gentar, karena ku tahu Tuhan Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Senang aku karena Yesusku hidup. Aku tidak boleh gentar karena Yesusku hidup. Hari esokku, hari esok Anda penuh dengan harapan. Amin. Amin. Siarkan. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau Tuhanku. Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup. Kasih ada hari esok. Sebab Yesus hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Sebab Yesus hidup. Hore. Ada hari esok. Sebab Yesus hidup. Sayo, ku tak gentar, karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Setelah penyampaian renungan Bapak Ibu sekalian, kita akan mohonkan berkat untuk kesembuhan
dan doa dan juga healing water dan minyak. Saudara yang mau juga diberkati air minum dan minyaknya, siapkan sejak sekarang. Puji syukur, saudara silakan dibagikan link ini, share, posting ulang, subscribe, mendukung pelayanan media sosial Pastor Adi Simon. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Yang pertama, saya membaca dari 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Silakan saudara tolong ketik ayat-ayatnya. Habis ketik, share ya. Lalu tugas pastor membacakan dan meng-sharingkan kepada Anda sekalian. Kiranya berkat firman saat ini menjadi berkat rohani terbaik bagi Anda yang terkasih. Puji Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Puji Tuhan. Ada tertulis, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana loh ya, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di sini firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa setiap orang yang datang kepada Yesus, mereka itu menerima penebusan. Udah jelas ditebus dengan darah. Kalau saudara masih bingung tentang penebusan darah di perjanjian baru, lihatlah perjanjian lama. Perjanjian lama memang juga dengan darah. Cuma perjanjian lama dengan darah hewan. Perjanjian baru dengan darah Yesus. Darah hewan tiap tahun harus ada kurban. Darah Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Jelas ya, siapapun Bapak Ibu sekalian yang namanya manusia, ketika engkau datang kepada Yesus, bagaimanapun keadaan buruk, sakit, berdosa, Yesus sanggup sembuhkan, ampuni, kuduskan, tahirkan Anda. Dia memberikan engkau penebusan dengan cuma-cuma karena sudah Dia bayar di kayu salib. Itulah namanya peristiwa Paskah. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan juga meminta agar setiap kita yang sudah ditebus oleh darahnya yang kudus suci, yang tak bercacat itu, hidup dalam kita, supaya setiap orang yang percaya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh mau meninggalkan cara hidupnya yang lama. Kalau saudara masih menyembah roh-roh jahat, berhenti Jo. Saudara masih menduakan Tuhan, stop Jo. Saudara masih hidup di dalam cara hidup yang lama, sihir dan ilmu-ilmu, stop. Atau saudara masih tinggal dalam keadaan yang sama dengan karakter yang belum engkau serahkan kepada Tuhan Yesus, mari hari ini kita mau berkata, Tuhan, ini hidupku dan aku mau hidup baru, aku mau hidup bukan lagi dengan caraku yang lama.
aku sudah tinggalkan. Aku mau hidup benar hari-hari ini. Sebab aku percaya hidupku hari ini dipimpin oleh Tuhan, sehingga bukannya aku lagi, tapi biarlah menjadi seperti apa yang Kau ingini. Ada sebuah pujian yang sangat indah yang menghantar setiap kita untuk boleh memberikan hidup dengan sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus. Hidup yang baru yang kita terima, kita jalani. Hidup yang benar, hidup yang baik, hidup yang terang, hidup yang sehat. Siapa mau sehat? Saya, puji Tuhan. Senang sekali boleh memuji Tuhan dan membuat saudara-saudara terberkati. Ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, pada kami, seperti yang Tuhan ingin. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang Pastor lanjutkan. Sudah kita lihat tadi ayat sebelumnya bahwa siapapun Anda yang terkasih, ketika datang kepada Tuhan Yesus, engkau mendapat pengampunan. Lalu bertobatlah dan hidup dipimpin oleh firman-Nya. Dan juga tinggalkanlah cara hidup kita yang lama dan hiduplah baru bersama dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, apa yang kita mau tinggalkan? Saya ada bikin 2 poin ya, sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, tapi saya lihat seberapa waktunya bisa cukup ya. Yang pertama, kalau kita masih cara hidup yang lama, masih berhubungan dengan penyembahan berhala, roh-roh jahat, roh nenek moyang, tinggalkan. Ya, karena Tuhan mencari penyembah dalam roh yang menyembahnya dengan benar. Jangan terkamiri, jangan terkontaminasi dengan penyembahan ilah yang lain. Sekarang saya ajak saudara melihat di dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat 20. Di sini saya ambil satu contoh bagaimana nanti ketika orang yang menyembah roh-roh jahat dan tidak bertobat, akhirnya mengerikan. Wahyu 9 ayat 20. Puji Tuhan. Ada tertulis ya, Wahyu 9 ayat 20 ya. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala
dari emas dan perak, tembaga, batu, dan kayu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Saya kutip ayat ini, garis bawahi kata roh-roh jahat. Jadi kalau saudara-saudara mau hidupmu baik, sehat, diberkati keluargamu, ketika engkau terima Yesus, ibadah kepadanya, tinggalkanlah penyembahan, apapun namanya, berhala, roh-roh jahat, roh nenek moyang, tinggalkan semua itu. Ya, tinggalkan semua itu. Karena kalau kita masih menyembah kepada roh-roh jahat, ya sekarang hati-hati, dia bisa bermutasi, bermanifest dengan sesuatu yang mungkin tidak kelihatan jahat, tapi yang menyerongkan imanmu dari Tuhan Yesus, dia bisa buat dengan cara halus agar engkau menduakan Tuhan. Karena kalau kita melihat di dalam Efesus pasal 6 ayat 12, di situ jelas Tuhan ingatkan kepada kita bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi roh jahat itu ada selalu di antara manusia. Manusia tidak undang saja, dia selalu mau merasuk manusia. Apalagi sang manusia itu yang menyembahnya, maka manusia itu akan menjadi milik daripada roh-roh jahat. Agama Kristen hanya sekedar agama, tapi Kristus tidak sungguh-sungguh atau belum sungguh-sungguh hidup di dalam Dia. Tuhan mau kita betul-betul hidup baru dalam pimpinannya, tinggalkan cara hidup yang lama. Dan hati kita, segenap jiwa kita, tunduklah kepada Tuhan. Orang Kristen, orang percaya yang jiwanya belum tunduk kepada Tuhan, mereka tidak punya kuasa. Mereka selalu dipermainkan oleh roh-roh jahat, sakit terus bersambung, ini itu yang buruk, yang negatif, kegelapan terus menghantui mereka. Kenapa? Roh jahat mempermainkan mereka. Tapi setiap orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang tunduk pada Tuhan dan firman-Nya, mereka berjalan dalam otoritas kuasa. Seperti tercatat di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, karena itu tunduklah kepada Tuhan, maka iblis akan lari daripadamu. Ada kata lawan iblis. Iblis itu bukan konco. Iblis itu duduk dulur. Iblis itu kita lawan. Lawan bukan dengan kekuatan kita, lawan dengan submission, penundukan diri kepada firman Tuhan. Maka firman Tuhan dan otoritasnya itu akan berdaulat dalam hidup Anda, dan iblis ketika engkau melawannya, dia akan lari daripadamu. Coba saya kasih sedikit pemahaman dari ayat Yakobus 4 ayat 7. Seandainya tidak tunduk
Apakah saat lawan iblis, iblis akan pergi daripadanya? No! Iblis mempermainkan. Banyak dalam kisah Injil dan juga banyak kisah nyata hari ini. Pikirnya semua orang bisa usir setan kalau hidupnya tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Enggak. Iblis hanya mempermainkan. Maka saudara melihat kalau ada pengusiran roh jahat sampai berjam-jam, berhari-hari, nggak kelar-kelar. Kenapa? Roh jahat tidak takut dengan ritual, dengan jubah, dengan baju agamis kita, dengan segala macam. Dia nggak takut. Dia hanya takut menurut apa yang di firman Tuhan. Orang percaya yang submission, tunduk, teachable, obey to the Lord, tunduk kepada Tuhan. Mereka diberikan otoritas dan kuasa. Dan ketika dia melawan dalam pelayanan pengusiran roh jahat, penyembuhan atau demonstrasi kuasa Tuhan, itu terjadi sesuatu yang spektakuler. Iblis akan terbirit-birit pergi meninggalkan manusia yang dirasuk. Hati-hati dengan tipu muslihat roh jahat. Maka saya mengajak setiap orang percaya untuk mari milikilah penundukan diri. Itu bicara soal kerendahan hati. Dan itu tentu diaplikasikan setiap hari kita mau datang kepada Tuhan dengan rasa hati yang haus dan lapar kepada Tuhan. Karena Tuhan mencari penyembah yang benar, yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran, bukan dalam roh dan roh jahat, tidak. Tertulis di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba saatnya sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama saya mau sampaikan, bahwa kita tinggalkan cara hidup yang lama. Kalau masih menyembah dengan namanya sihir, roh jahat, ilmu, atau leluhur, atau adat istiadat ya dari nenek moyang kita yang sebetulnya dulu menjadi tradisi, tapi hari ini kita paham bahwa jenis-jenis ini itu berhubungan dengan roh-roh nenek moyang yang ditunggangi oleh roh-roh jahat. Itu kita mau tinggalkan. Sekalipun tradisi itu tidak semuanya jelek, tapi ada memang yang kita harus tanggalkan. Ada tradisi yang baik, seperti misalnya Imlek, ya, datang, ucapan, kasih ampau, ya, itu kan bagus, ya. Tapi kalau sudah ada namanya sesembahan leluhur, sesembahan nenek moyang, lalu ada manifestasi, saya beberapa kali menghadiri kegiatan satu suku, ya, dan setelah acara kebaktian itu mereka ada seperti tradisi, saya lupa namanya apa, badong apa gitu ya, mak badong apa gitu. Saya bisa bicara ini karena saya ada di sana. Yang lain, misalnya budaya di Tanah Toraja yang bisa kasih orang mati jalan,
saya belum bisa komentarin karena saya tidak ada di sana. Kalau videonya pernah saya lihat, tapi kalau yang tadi ini saya bilang, saya ada di sana. Dan waktu mereka melakukan ritual itu dengan konsep berpikirnya bahwa ini adalah tradisi gitu ya. Oke, tapi saya yang di sana, saya tahu waktu mereka melakukan ritual itu, ada sesuatu yang berbeda, different, dari Roh Kudus yang biasa menuntunku di dalam penyembahan kepada Tuhan Yesus gitu. Jadi saya merasa ini sesuatu yang berbeda, ya. Nah, kalau saudara-saudara yang mendengar indang peka dan ternyata engkau dituntun Roh Kudus bahwa itu eh, tidak baik, eh, janganlah kau lakukan karena itu mendukakan hati Tuhan. Nah, saudara mulai perkarakan hal-hal ini. Ya, puji Tuhan. Nah, itu tadi yang pertama. Ingatlah, kita sudah ditebus oleh darah Yesus dari cara-cara yang salah, termasuk juga dari budaya leluhur nenek moyang kita, ya. Jangan saudara menganggap bahwa sudah sekarang menjadi orang Kristen, tapi engkau masih tetap dengan prinsip-prinsip ritual yang lama. Mari, lewat renungan ini kita mendapat pembaharuan. Kalau kita sudah menjadi pengikut Kristus, kita harus berani membuang, mengkat semua hal yang sekalipun itu adalah budaya leluhur yang sudah berabad-abad, kalau ternyata kita dapatin bahwa itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita berani berkata, saya tidak melakukan itu lagi. Dulu nenek moyang kita karena belum dalam Injil, belum mengerti kabar baik, kabar keselamatan Yesus Kristus, maka itu ada. Tapi sekarang sudah kita mengerti, hendaklah kita tahu kalau ini larangan, itu membuat Tuhan tidak senang, maka kita berani untuk meninggalkannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya rasa satu poin saya sudah cukup. Kalau saya lanjut nanti waktu saya justru karena jam 8 pagi saya sudah harus jalan untuk menuju ke tempat acara yang dimana puji Tuhan menurut informasi Ibu Ketua Wikat rame sekali, yang paling rame dari tahun-tahun sebelumnya. Puji syukur Tuhan percaya bisa sebentar sharing firman Tuhan dan juga mendoakan ya kegiatan Wikat ini. Habis itu pastor juga meminta dukungan doa untuk kami persiapan akan berangkat tugas pelayanan terbang ke kota cantik, kota Palangkaraya. Dan nanti di Palangkaraya pastor akan ada dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu meninggalkan Palangkaraya. Dan puji Tuhan, doakan juga kami bersama tim. Saya bawa tim 7 orang untuk tugas pelayanan ini supaya semua kami sehat ya.
ya. Selamat dalam proteksi Tuhan Yesus, sehingga kami dapat kabar ada puluhan ribu jiwa yang akan memenuhi stadion lapangan Tuah Pahoe itu. Boleh mereka lewat doa-doa, mereka boleh mengalami cinta kasih dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya juga ucap terima kasih kepada pemerintah kota maupun Pemprov dalam hal ini Bapak Gubernur ya, yang juga sudah memfasilitasi kegiatan ini bisa dibilang menjadi viral, menjadi pembicaraan karena akbar, karena diadakan di lapangan sepak bola. Dan puji Tuhan, terima kasih, dalam berkat Tuhan, besok jika Roh Kudus menuntun, saya akan mendoakan Bapak Gubernur Kalimantan Tengah. Biarlah senantiasa beliau dan keluarganya serta masyarakat yang dipimpinnya itu senantiasa sehat, diberkati, dan diselamatkan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah sharing yang sampaikan, kiranya jadi berkat. Kalau saudara merasa ini pelayanan engkau diberkati, saudara bisa mendukung dengan cara subscribe ya channel media sosial Pastor Andi Simon, atau saudara bisa bagikan kepada orang lain supaya mereka juga boleh hidup di dalam pimpinan Tuhan. Jangan hanya ikut agama Kristen atau di KTP yang tertulis agama Kristen, tapi tidak sungguh-sungguh mengikuti ajaran agama Kristen, yaitu meninggalkan cara hidup yang lama. Puji Tuhan, mari kita bersyukur dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur dan berdoa. Setiap kami hari ini boleh sudah mendengar sebagian dari firman-Mu, dan ada kuasa, ada urapan, ada kesetiaan Tuhan yang men-touch setiap kami dan menyembuhkan bagi mereka yang sedang mengalami kesakitan saat ini. Aliran kesembuhan melalui doa live streaming ini. Engkau yang sakit diberkati sembuh in Jesus name. Yang beban berat, yang gelisah hatimu, yang tidak tenang hidupmu, yang mendoakan Tuhan, hari ini sungguh-sungguh buka hatimu dan jadikan Yesus satu-satunya penebus, penolong Tuhan di hidupmu, maka Dia sanggup untuk menyelesaikan segala kegelisahanmu dan juga ketakutan yang ada dalam hidupmu. Yesus adalah Tuhanku. Dia adalah the King of Peace, Sang Raja Damai. Diberkatilah kalian semua dengan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus yang datang dari sorga, dalam nama Yesus. Puji Tuhan, dengan demikian doa-doa tersampaikan dan banyak di antara saudara yang disembuhkan oleh kuasa doa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Puji Tuhan, puji syukur. Yang terkasih saudara-saudara, sekarang saya akan mengajak saudara yang mau diberkati air minumnya dan minyak, saudara bisa pegang di tangan seperti ini.
Setelahnya, Bapak Ibu tolong angkatlah dan saya mohonkan berkat. Ya Tuhan, mohonlah berkat daripadamu untuk air dan minyak di tangan kami. Amin. Yang terkasih Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada, air dan minyak di tanganmu yang engkau angkat saat ini, saya berdoa, diberkatilah. Di dalam nama Yesus Kristus, air minum ini diberkati menjadi healing water. Minyak ini diberkati menjadi minyak urapan, menjadi media yang diberkati menjadi alat kesembuhan. Dan bagi orang-orang sakit, ketika engkau percaya beriman kepada Tuhan Yesus, engkau percaya kuasa ilahi terjadi, maka sakitmu apa saja dapat disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Air, minum, dan minyak sudah diberkati. Saudara, pakailah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Saudara-saudara mau minum, mari bersama Pastor Andy minum dan jadi berkat, sehat selalu dan panjang umur. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu terkasih dan kita sama-sama yuk masuk di hari yang baru. Ya Bapa, kepadamu aku mohon berkat, perlindungan, kuasa, otoritasmu menyertai kami semuanya. Amin. Mari sama-sama yuk kita masuk di hari yang baru dengan berkat dari Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, dan kasih sayang dari Roh Kudus menyertai kita hari bahkan sampai selama-lamanya. Semua diberkati sehat dalam lindungan Tuhan Yesus, diberkati selamat, dan apa-apa yang kita kerjakan, baik itu pekerjaan, studi, dan juga pelayanan, diberkati, berhasil, sukses, dan beruntung. Terima yuk berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hore, pas jam 7 Wita, pesta selesai hari ini, dan sampai ketemu nanti yang ada di Wikat Balikpapan. Kita ketemu sebentar pagi ini, dan sampai ketemu besok juga yang ada di Palangkaraya, yang sudah jalan dari Pangkalembun dan dari beberapa kabupaten kota menuju Palangkaraya. Sampai ketemu besok, narai kabar bahalap semuanya ya. Sekali lagi doakan juga kami supaya apa yang kami perlukan dalam tim dan pelayanan, ya Tuhanlah yang menjadi penyedia kami. Sampai ketemu lagi di pelayanan berikutnya. Terus memberkati. Sola Fide, hiduplah oleh iman. Puji Tuhan, Immanuel, Tuhan beserta kita, Tuhan sayang kita semuanya dan menyertai sampai selama-lamanya. Bless you all, shalom semuanya, dadah, dan kiss bye. Dar, closing. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi
hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janjimu hidupku teguh, kasihmu takkan berubah. Kasihmu takkan berubah. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janjimu hidupku teguh, kasihmu takkan berubah. Tiada yang sepertimu, kekal kasihmu. Yesus kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadiratmu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janjimu hidupku teguh,